¡Ey! ¡Wow! Berlatar di Spanyol, kisah akan berfokus pada dua sahabat. Ada Aldo yang sedang pegang kamera dan Christian yang sedang main basket dengan orang lain. Mereka berdua adalah YouTuber pemula yang belum punya banyak pengikut. Bahkan saat ini live streamingnya hanya ditonton oleh sekitar 30-50 orang saja. Ya, gracias por suscribirte, Silvia, y todos los likes también nos ayuda demasiado a nosotros. ¿Qué pasó? ¡Te reventaste! ¿Qué pasa? Dale, tranquilo nomás. No puedo agarrar. Saat akan pulang, Chris yang iseng pun melemparkan bola basketnya tepat di kepala Aldo. Tak terima dengan hal itu, Aldo yang ingin balik membalas keisengan itu pun menendang bola basketnya hingga tak sengaja masuk ke halaman rumah orang. Y yo que fui al volanete, que pate, ¿dónde está Ucho? Anda a buscar, te dije. Karena itu adalah bola satu-satunya yang ia miliki, Chris pun menyuruh Aldo untuk mengambilnya. Namun saat memencet bel, tidak ada orang yang menjawab. Begitupun dengan pintu gerbang yang dikunci gembok. Menyadari rumah ini sudah tidak berpenghuni, Aldo pun terpaksa memanjat tembok, disusul oleh Chris yang datang belakangan. Setibanya di dalam, suasana rumah tersebut tampak sangat tua dan sudah tidak terurus. Karena Aldo dipanggil tidak nyaut, Chris pun mencoba mencarinya ke halaman belakang yang di situ terdapat sebuah sumur tua yang kondisinya tidak kalah menyeramkan dengan rumahnya. Yang tepat saat Christian melihat ke dalam sumurnya, tiba-tiba ¡Wow! ¡Madre, Aldo! ¿Qué pelo que te pasa en el pelo? Ya, Aldo memang terkenal jahil dan sedikit polontong. Ia pun mengambil alih handphonenya untuk mengambil gambar pemandangan sekitar sampai ketika pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Aldo yang tidak kenal takut pun mendekatinya dan... Jangan Cristian. Corre. Malamnya, Chris pun iseng mengedit fenomena aneh tadi dengan sedikit bumbu spesial efek, seolah ada sosok hantu yang berdiri di belakang pintu. Hal itu sempat membuat Aldo tertipu, saking realistisnya editan yang Christian buat. ¡Qué increíble que están de loco! Disitulah Aldo terpikir untuk mengupload video tersebut ke YouTube. Barangkali penonton suka dengan video semacam itu. Chris sempat tidak setuju karena ini adalah masuknya penipuan. Namun Aldo berhasil meyakinkan bahwasannya semua yang ada di dunia maya di internet itu semua palsu, settingan, bagian dari hiburan, entertain. Sehingga apa salahnya jika mereka melakukan hal yang sama seperti konten-konten serupa. ¿Y cómo sabes que esto es lo que quieren ver? Y probando, capé. Estoy coleco. Keesokannya, Chris langsung memvideo call Aldo yang kebetulan masih bekerja. Jauh dari kesan YouTuber kaya dan hidup serba ada, Aldo kenyataannya adalah seorang petugas kebersihan yang biasa kerja kasar, di mana tujuan Chris menghubungi Aldo adalah untuk memberitahunya terkait video yang mereka unggah semalam. Ay, hijo de nada, ¿por qué me dando misterio luego? Vos vení nomás, dale, chao, nos vemos. Dan siapa yang menduga jika video editan yang mereka unggah semalam sudah dilihat oleh sekitar 230.000 penonton, 100.000 likes, 70.000 subscriber hanya dalam waktu 9 jam saja, dan itu terus bertambah. Yang demi merayakan hal ini, Aldo dan Chris pun langsung pergi ke diskotik untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Estoy soñando, Cristian. No estoy. ¿Qué onda, gente de Maela, Porte? La gran puta, Aldo, si la... ¡Acá estoy!
5 hari kemudian, Aldo pun melakukan live streaming untuk memberitahukan tentang video terakhir mereka yang sudah ditonton sebanyak 3 juta kali. 3 juta loh. Yang karena saking senangnya, Aldo dengan spontan berjanji akan kembali ke rumah kosong tersebut jika video terakhirnya mencapai 500.000 yang menyukai. Entonces, en 5 minutos nos conectamos en vivo en este canal. Así que no se pierdan. ¡Chao! Selesai live, Christian pun sempat terkejut dengan ide tersebut karena ia pribadi ogah harus masuk ke properti milik orang lain. Memang itu hanya rumah kosong, tapi tetap saja ilegal apabila mereka masuk tanpa izin. Namun karena Aldo sudah terlanjur berucap dan Christian juga tidak ingin penontonnya kecewa yang dapat merusak reputasi channel YouTube-nya yang sedang naik daun, Chris tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Andai kata video terakhirnya disukai oleh sebanyak 500.000 orang. ¿Sí? ¿Vamos a entrar? Todo depende de ustedes. 500.000 likes. Ustedes deciden. ¡Chao! Dan benar saja, keesokan paginya video tersebut mendapat 500.000 likes sehingga dengan kata lain mereka mau tidak mau harus masuk ke rumah kosong itu lagi demi memenuhi janji mereka kepada para penonton. ¿Qué es lo que tanto lleva? Acá llevo cosas para improvisar. Algo se nos va a ocurrir con este. Son las 2 de la mañana. Vamos rumbo para la casa. Chris dan Aldo benar-benar kembali ke rumah kosong itu dengan cara memajat tembok seperti waktu pertama kali mereka masuk ke sana. Ini bukan live streaming, tapi direkam biasa karena Chris akan mengeditnya lagi untuk lebih mendramatisir suasana. Setelah berkeliling, mereka pun masuk ke dalam melalui jendela kecil di bagian belakang rumah. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut atau khawatir, Aldo langsung melakukan opening untuk memulai penelusuran ini. Vamos. Chris dan Aldo pun naik ke atas menuju ruang utama yang di situ terdapat foto besar yang kemungkinan adalah pemilik rumah ini. Dari seragam yang dikenakan, jelas beliau adalah seorang jenderal. Entah kenapa rumah ini ditinggalkan begitu saja, tapi Chris dan Aldo cukup takjub dengan betapa besar dan mewahnya rumah ini. Ketika Chris sedang mengambil gambar sekitar dapur, Aldo tiba-tiba menghilang dengan senternya yang tergeletak begitu saja. Di mana saat Chris melihat sebuah pintu terbuka, ia pun perlahan masuk ke dalam untuk memeriksa dan tiba-tiba... Ya, itu adalah kelakuan si Aldo yang sengaja mengikat kursi tersebut dengan tali kenur. Aldo memang sengaja membawanya khusus untuk sebagai gimmick dalam video mereka. Persis seperti yang sudah Aldo rencanakan sebelumnya, ia berencana menyeting berbagai fenomena aneh agar terlihat lebih menarik. Dan penonton akan percaya jika rumah ini beneran ada hantunya. Nah, ¿qué? Vamos a hacer lo mismo. Vas a entrar por la puerta. Karena yang barusan hanya uji coba, Chris pun diminta untuk keluar dan masuk kembali sembari berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Aldo. Namun apa yang terjadi? La gente seguimos explorando. Una silla vieja. Ya, kursinya tiba-tiba terlempar dengan cukup kencang dan jelas itu bukan dilakukan oleh Aldo. Belum selesai dengan fenomena barusan, Chris dan Aldo kembali dikejutkan dengan suara seperti seseorang memakai toilet sehingga mereka berdua langsung pergi ke sana untuk memeriksanya.
Dan lagi, fenomena aneh lain terjadi saat foto si Jenderal mendadak jatuh sendiri. Entah apa yang sedang terjadi, Chris dan Aldo pun mulai berdebat terkait melanjutkan ini atau tidak. Aldo jelas ingin tetap melanjutkannya dan merampungkan penelusuran ini, bahkan andai kata hantunya beneran ada dan fenomena barusan adalah salah satu tandanya, ia malah senang karena tidak perlu repot-repot menyiapkan gimmick seperti yang ia rencanakan. Alhasil, Chris yang selalu mengalah pun akhirnya mengikuti kemauan Aldo. Mereka kembali melanjutkan penelusuran yang kali ini mereka menemukan sebuah piano tua dan Aldo mencoba memainkannya. Selesai dengan lantai utama, mereka pun naik ke lantai atas, lebih tepatnya sebuah loteng yang terdapat sepeda anak kecil dan satu ruangan berisi tengkorak kepala kambing yang sengaja dipajang pada dinding. Karena tak menemukan hal yang asik di loteng, mereka pun turun ke bawah menuju salah satu kamar yang pintunya sudah dalam kondisi terbuka. Di sana mereka menemukan sebuah alat musik bernama harpa yang kondisinya sudah rusak dan sebuah perapian yang sama-sama sudah terbengkalai. Yang paling menarik adalah mereka masuk ke kamar mandi pribadi yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dari kamar kontrakan mereka. Juga terdapat jacuzzi atau sejenis bathtub alias bak mandi mewah khusus orang kaya, dengan Aldo yang sekonyong-konyong mencobanya. Saking belum pernahnya Aldo seumur hidup merasakan fasilitas mewah seperti di rumah ini, ia pun dengan spontan berkata sembarangan bahwa andai kata para roh dan hantu di sini menyukaiku, aku akan pindah kemari dan tinggal di tempat ini selamanya. Si es que todo sale bien y le caigo bien a los fantasmas, obviamente, yo me voy a mudar acá, les prometo. Dan ya, fenomena aneh kembali terjadi. Kali ini semakin ekstrim dan terlihat jelas dengan mata kepala sendiri ketika pintu bergerak terbuka dan menutup sendiri. Saat diperiksa, tidak ada yang aneh di dalam sana, sampai ketika Aldo merasakan suhu ruangan yang berubah. Disitulah puncak teror akan semakin jelas nyata terlihat, dan inilah yang terjadi. Ya, Chris pun langsung lari ke bawah dan meletakkan kameranya. Berbeda dengan Aldo yang masih menganggap ini luar biasa dan justru mengaku semakin excited untuk melanjutkannya. Masih dengan jurus ngalobinya atau jurus membujuk temannya, Aldo lagi-lagi berhasil meyakinkan Chris bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mereka bisa menghasilkan cuan dari YouTube dan tidak perlu lagi ditinggal di kontrakan murah mereka selama ini. Pada akhirnya, Chris pun berhasil terbujuk rayuan Aldo yang setelah beberapa menit berkeliling tanpa menyalakan kameranya, Aldo tak sengaja mendengar suara dari salah satu ruangan yang pintunya tertutup dan mencoba mengintipnya dari lubang kunci. Esta es la última vez que te digo, toma tu remedio. ¡No quiero! Ya, Chris dan Aldo sepertinya mengalami fenomena flashback yang seolah membawa mereka ke masa lalu ketika penghuni rumah ini masih ada. Di situ terdapat seorang ibu dan anaknya yang sedang minum obat, di mana si anak menolak minum obat karena takut kepada seseorang yang sedang mengawasi mereka, dan tiba-tiba fenomena kali ini benar-benar sangat menyeramkan dan hanya bisa dilihat oleh Aldo seorang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Aldo lah yang ingin secepatnya pulang dan meninggalkan tempat ini, tetapi ya, ada sosok pria kekar yang sedang menyeret seseorang dari luar rumah, di mana pria itu membawa si korban masuk ke dalam ruang bawah tanah dan
Lagi dan lagi, fenomena aneh yang Chris dan Aldo alami semakin lama semakin tampak nyata, di mana mereka dengan cepat pergi ke ruangan belakang yang menjadi jalan masuk tadi, tetapi pintunya sudah terkunci rapat, yang dengan kata lain, mereka akan terjebak dan terkurung di rumah ini. Sempat menelepon polisi tapi tidak ada sinyal akibat cuaca yang sedang buruk dan akan turun hujan. Chris dan Aldo terpaksa naik kembali ke atas tepat saat si pria sedang menghangatkan diri di depan perapian. Saat itulah Aldo teringat sebuah ide untuk mengalihkan perhatian si pria dengan cara memecahkan kaca jendela loteng dan bersembunyi di dalam ruangan kecil. Namun tidak hanya si pria saja yang muncul, melainkan ada juga si mbak pelayan yang tadi sempat menampakkan dirinya. Sedikit demi sedikit akhirnya kita akan mulai memahami tentang apa yang sudah terjadi di rumah ini, bahwa si jenderal ternyata adalah sosok kejam yang biasa menyiksa para tawanan. Pria ini adalah tangan kanan si jenderal yang mendapat tugas untuk melakukan eksekusi. Pada masa itu, negara sedang dipimpin oleh seorang diktator kejam dan apa yang jenderal lakukan adalah sesuai atas perintah dari atasannya. Dan ya, si mbak pelayan pun menikam si pria dari belakang, yang tak lama setelah dia pergi, Aldo dengan cepat mengeluarkan tali yang dibawanya untuk sebagai alat agar mereka berdua bisa keluar dari rumah ini. Karena mereka turun dari loteng yang berada di lantai paling atas, Chris dan Aldo pun masih harus berjuang untuk turun dari lantai 2, yang tepat saat mereka akan melakukannya, tiba-tiba ya, Chris pun diseret masuk ke dalam rumah dan menjatuhkan kameranya. Aldo langsung mengambil kamera tersebut dan terpaksa harus masuk ke dalam untuk menjemput sahabatnya. Dan ya, para dedemit tampaknya tidak akan membiarkan Aldo keluar dari rumah ini, di mana Aldo kembali diperlihatkan dengan sosok Nyonya pemilik rumah alias istrinya si jenderal yang menghabisi dirinya sendiri menggunakan senjata api. Quiero morir así, señora, por favor, de nuevo. Aldo bersembunyi di pojok ruangan ketika si pria baru keluar dari ruang bawah tanah. Dengan kunci yang ditinggalkannya, Aldo akhirnya masuk ke dalam ruang bawah tanah dan mulai mencari di mana Christian berada. Persis seperti ceritaan tadi, ruang bawah tanah ini merupakan tempat khusus yang biasa jenderal pakai untuk melakukan penyiksaan, di mana Chris sendiri terlihat sudah dalam kondisi terikat rantai, yang tepat saat Aldo akan melepaskannya, ia mendengar suara langkah kaki yang sedang menuju ke sana dan tiba-tiba entah apa yang sudah menimpa Christian, matanya sudah berubah, begitupun dengan sikapnya. Tak ada pilihan lain, Aldo nekat untuk menghadapi si pria dan mengambil satu buah perkakas untuk sebagai senjata. Saat keluar, hari tiba-tiba sudah pagi, di mana Aldo melihat satu pintu yang terbuka dan langsung masuk ke sana untuk meminta pertolongan. Dan ya, ketegangan kembali terjadi saat si pria mengejar dan berniat untuk menghabisinya. Berlokasi di halaman belakang dekat dengan sumur tua, Aldo akhirnya tertangkap dan inilah yang terjadi. Kamera pun terlempar sampai akhirnya mati sendiri. Entah bagaimana nasib Aldo selanjutnya, namun kita akan mengambil sudut pandang Aldo yang ternyata berhasil lolos dari si pria. Ia dengan cepat memanjat tembok pagar dan berhasil keluar dari lokasi tersebut.
Tiba di jalan raya, Aldo sempat akan kabur jauh meninggalkan lokasi tersebut, namun karena tubuhnya kelelahan, ia pun pingsan sebentar tanpa ada orang yang menyadarinya. Setelah siuman, Aldo kembali ke lokasi dan sudah ada banyak petugas yang datang. Mereka berhasil mengevakuasi Christian dan langsung membawanya menuju rumah sakit. Setelah semuanya selesai, Aldo benar-benar lega setelah berhasil keluar dengan selamat. Namun seketika itu pula ia teringat dengan kameranya yang masih berada di halaman belakang, di mana Aldo yakin jika video kali ini akan lebih viral dari video yang sudah mereka berdua unggah sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya Aldo saat melihat tubuhnya sendiri baru dievakuasi dari dalam sumur, di mana Aldo akhirnya sadar jika saat ini dirinya sudah menjadi hantu. Persis seperti ucapannya semalam tentang tinggal bersama para roh di tempat ini, keinginannya menjadi kenyataan. Para dedemit menyukai Aldo dan diizinkan tinggal di sana untuk selamanya. Keesokannya di kantor polisi, Chris yang sudah siuman pun langsung diinterogasi terkait apa yang sudah mereka berdua lakukan di rumah kosong tersebut. Aldo mengaku tidak ingat apa-apa dan tidak tahu sudah melakukan apa. Namun dari kamera yang ditemukan di TKP, para polisi berhasil menemukan fakta menarik, yaitu Supongo que estas imágenes... Ya, terungkaplah bahwa yang membunuh Aldo bukanlah si pria, melainkan Christian yang sudah kesurupan. Ingat, hantu ataupun dedemit tidak bisa membunuh manusia. Sudah beda dimensi dong. Apa yang sudah Aldo dan Chris lihat semalam tidak lebih dari hanya manifestasi ataupun halusinasi akibat dari ketakutan mereka sendiri. Satu pun tidak ada penampakan yang berhasil tertangkap kamera. Semua yang kita lihat hanyalah berdasarkan sudut pandang Aldo dan Christian saja. Dengan kata lain, Christian akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian sahabatnya sendiri. Ujung-ujungnya, boncos sudahlah kedua YouTuber pemula ini. Alih-alih akan cair AdSense, justru nyawa malah melayang. Belum juga mencicipi uang hasil dari video terakhir yang ditonton sebanyak 3 juta kali, Chris dan Aldo harus bernasib nahas. Dan itu merupakan akhir yang sangat menyedihkan. Tamat ending yang cukup membagongkan. Itulah ya teman-teman akhir dari petualangan YouTuber mistis. Niat hati ingin viral malah berakhir dengan kemalangan. Coba masuk ke sana bawa teman banyak, jangan berdua. Mungkin tidak akan seperti ini kejadiannya. Mungkin kalau banyakan hantunya takut kalah jumlah. Tapi entahlah, tidak ada yang namanya hantu. Catat itu. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Aldo adalah jangan bicara sembarangan. Setiap perkataan adalah doa dan perilaku menguatkannya. Ingat, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, resleting jebol kolor siluman.